dalam podcast Stigma STIE Putra Bangsa Kebumen. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Wahyu Roma, saya mahasiswa S1 Manajemen STIE Putra Bangsa. Baru asing ya, baru kenal ya. Saya semester 1 dan saya adalah anggota sebagian dari Stigma. Lama banget kita nggak buat podcast Stigma karena banyak agenda yang harus kita selesaikan dan kita dibatasi untuk pertemuan secara rutin karena di masa pandemi kayak gini. Tapi tenang aja buat teman-teman podcast Stigma, insya Allah kedepannya podcast akan berjalan lebih lancar lagi. Tungguin aja channel-channel selanjutnya, oke? Oke, kali ini kita akan membahas mengenai gimana sih rasanya kuliah daring dan apa aja sih hambatan bagi mahasiswanya saat mengikuti kuliah daring. Dan nanti akan kita bahas lebih banyak dengan narasumber kita yang terkeren pastinya. Bisa dikatakan seperti itu karena dia selalu meningkatkan kualitas STIE Putra Bangsa dan meningkatkan generasi mudanya. Wow. Oke, langsung aja. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita selaku Presiden STIE Putra Bangsa, yaitu Kak Pradana Prasetya. Halo Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Wahyu? Alhamdulillah baik. Udah sembuh Kak? Alhamdulillah ya, cukup baik sekarang. Gimana Kak agenda kampus yang ada di STIE masih berjalan dengan lancar kah di masa pandemi kayak gini? Ya alhamdulillah, kalau misalkan untuk acara memang kita terkendala harus secara daring ya. Terus karena memang kita harus menaati protokol COVID, otomatis acara tetap ada, hanya ada beberapa yang dikurangi karena memang ketentuan dari kampus juga. Terus juga kalau misalkan sulitnya itu kalau mengadakan pertemuan UKM itu pasti sulit untuk menteri karena memang harus dijadwal terlebih dahulu. Jumat ini ada 7 UKM misalkan, minggu depan baru gantian dengan 7 UKM yang lainnya. Paling seperti itu sih. Berarti kalau misalnya ada pertemuan tetap mematuhi protokol kesehatan? Pasti, kalau kita pasti. Soalnya memang kalau misalkan di kampus kita ditekankan karena kita itu perguruan tinggi yang mencontohkan kepada masyarakat yang lainnya, otomatis kita harus tetap untuk menaati protokol COVID sih. Bagus. Mantap. Nih, kakak nih kan sebagai mahasiswa nih pastinya merasakan gimana sih rasanya kuliah daring. Itu gimana sih kayak rasanya kuliah daring? Makin mumet apa makin mudeng sebenarnya? Iya, kalau dibilang secara realitanya ya, kalau misalkan dibilang mudeng, ya mudeng, hanya saja memang banyak yang enggaknya, lebih banyak kurangnya gitu ya. Soalnya memang lebih dan kurangnya dari materi kuliah daring itu juga kita terkadang cenderung kayak misalkan ya udah masuk terus habis itu mendengarkan. Kalau misalkan memang ada yang misalkan dari mahasiswanya niat pada saat itu pengen mengerti, ya itu juga mudeng. Cuma kan iya kan misalkan gini, kita kan kampus ekonomi nih ya, pasti ada yang materi kuliah akuntansi, perhitungan seperti itulah. Nah itu akan lebih sulit untuk kita pahami gitu. Offline aja kita sulit ya, apalagi online gitu kan. Dosennya sebenarnya juga pusing untuk mengajarkan biar kita mudeng kayak gitu, juga pusing gitu sebenarnya. Terus apa aja nih Kak kendala yang dirasakan mahasiswa? Kalau saya simpulkan keseluruhan itu mungkin nggak semuanya ya, paling saya tangkap dari yang saya rasakan aja. Kesulitannya memang kalau misalkan dari blank spot gitu ya, mungkin sinyal gitu ya, terus niatnya, terus juga kadang kita kan kalau misalkan udah ngantuk tidur perawatan HP, tinggal tidur aja, HP-nya ternyata waktu bangun ini ya baterainya tinggal sedikit gitu ya, harus ngecas. Terus juga bikin bubur mandi ya, males mandi gitu ya. Bahkan biasanya seragam nggak sesuai dengan seragam nggak sesuai. Terus juga ya ini sebenarnya kalau misalkan untuk mahasiswa lainnya membuat malas ya iya, karena memang juga ya nggak terlalu ada. Kalau misalkan kita ke kampus kan ada peraturan nih, rapi, sepatu. Tapi kan kalau misalkan daring nggak ada yang istilahnya peraturan yang tertulis ya gitu kan. Mandi sama nggak mandi aja kelihatan gitu. Paling itu sih kendala-kendala di dalam daring gitu sih. Terus nih
Kalau kuliah daring kan kita bebas nih nentuin tempatnya. Ada yang di ruang tamu, di kamar, atau sambil nongki-nongki bareng teman. Nah itu sebenarnya mengikuti pembelajarannya secara benar apa enggak tuh? Nah, karena memang tergantung tempatnya juga ya. Kalau misalkan itu kan lebih kembali ke personalnya masing-masing. Kalau misalkan mereka niat ya otomatis paling kalau misalkan di rumah ya di ruang tamu, di kamar atau di mana. Tapi kalau misalkan memang pada saat itu mereka ada acara keluar, nongki gitu ya misalkan, ataupun lagi keluar sama teman, yang penting masuk aja lah, kalau suaranya nggak kedengaran yang penting masuk. Kalau Yang misalkan penting masuk sama mic-nya ya. nah, kalau misalkan dengar suaranya namanya dipanggil gitu tinggal Baru. hadir gitu ya. Nah itu kan emang apa ya, lebih kembali ke personalnya masing-masing sih. Kalau misalkan saya kalau lagi memang niat ya oke lah kita cari tempat yang hening gitu ya. Walaupun memang Kalau benar-benar kalau benar-benar niat, kalau misalkan enggak ya kita masuk absen, Nah, udah tinggal gitu ya, tinggal gitu aja sih. Itu realita pengalaman nih. banget ya, Kak. Realita. Terus nih pastinya pelajar tuh banyak tugas-tugas. Kalau nggak ada tugas tuh rasanya kurang mantap, kurang ada rasanya sebagai mahasiswanya tuh. Itu tuh yang dirasakan saat daring atau di kelas secara langsung, itu tugasnya lebih banyak daring atau tugas secara langsung? Sebenarnya sih kalau tugas memang lebih banyak daring, karena kita memang kan dituntut untuk memahami gitu kan, lebih dituntut untuk belajar sendiri, disuruh memahami secara apa ya, individu kayak gitu ya. Ya kayak Kak Wahyu nih di sini kan juga mahasiswa nih ya, otomatis di semester 3 ini kan ya. Semester 1 Masya Allah. Emang kelihatannya udah sepantaran gitu ya namanya. Semester 1. Nah otomatis yang baru masuk pertama di apa ya, dihidangkan tugas-tugas yang banyak, otomatis ya juga bingung kayak gitu ya. Ya kalau misalkan dibandingkan offline sebenarnya sih lebih banyak online, tapi kembali lagi kita kan juga sebagai mahasiswa, mereka dosen itu juga punya tanggung jawab untuk membuat kita mengerti, memahami gitu. Jadi ya lebih enak offline sih tetap gitu ya. Kalau misalnya nggak mudah tuh enakan tanyanya kan sekarang daring, lebih enak mudah tanya sama teman daring atau kalau online biasa kayak kelas biasa kayak gitu? Kalau misalkan lebih proses kayak ngajarin gitu ya, kita minta contohin gitu ya. Ya kalau misalkan dalam mengerjakan sesuatu saat ini daring, kalau misalkan tugasnya itu tidak terlalu ketat kayak gitu ya, istilahnya cari artikel sendiri lalu istilahnya dianalisis kayak gitu ya. Nah itu sulit. Tapi kalau misalkan tugasnya itu universal, maksudnya nggak terlalu susah-susah, terpaut individu per individu kayak gitu ya, semuanya sama, tugasnya sama, ya copy paste bisa lah kayak gitu. Kalau misalkan online ganti nama ya. copy paste. Ya ini strategi sih. Kalau misalkan kita kan diajarin juga manajemen strategi kan. Ini cara kita gitu loh. Mempercepat gitu ya. Cara kita Bu dosen, Pak dosen. Jadi kita itu juga punya strategi. Pastinya dosen juga udah tahu kalau misalkan mahasiswanya cuma copy paste. Iya. Nih, kan kalau tugas-tugas tuh ada nggak sih kalau yang dosen cuma ngasih tugas-tugas aja atau cuma kasih absen, kasih materi, terus kita cuma belajar mandiri kayak gitu, ada nggak? Kalau di mata kuliahku sekarang nggak ada sih, cuma mungkin ada di beberapa tempat mahasiswa lainnya, universitas kayak gitu ya, terus ataupun di perguruan tinggi lainnya. Kalau di kita kelihatannya ya ada mungkin beberapa doang, karena memang saat ini kan juga kita ada dosen baru nih, beberapa dosen baru nih yang istilahnya namanya asing gitu ya. Nah itu juga ada yang hanya memberikan materi lalu habis itu absensi terus sudah, nanti kita lanjutkan ke diskusi gitu. Kadang ya itu dosennya sih keinginannya dosen ya gitu, kalau misalkan lagi malas ya gitu, kita kuliah kali ini di e-learning ya kayak gitu doang, nanti kita diskusi. Jujur kalau misalkan suruh diskusi di e-learning aku nggak pernah diskusi, jadi ya kembali sih ke teman-teman lainnya. Paling kalau misalkan dapet dosen yang kayak gitu ya malah enak kan gitu loh. Kalau misalkan bangun tidur ataupun siang gitu, ya kita lanjut ke e-learning, ya udah gitu loh, Cuma absen absen aja. iya absen gitu. Terus nih
Kan tadi sedikit menyimpang tentang kekurangannya. Hmm. Pastinya banyak banget nih kelebihan dari kuliah daring. Apa aja tuh Kak? Ya, salah satunya sih lebih efektif ya, kampus tidak mengeluarkan biaya gitu ya. Lebih Bebas tepatnya, ya. kampus tidak mengeluarkan biaya lebih untuk listrik, air, dan macam-macam. Efektif tempatnya juga di rumah, terus mungkin kalau misalkan pembelajaran daring seperti ini tuh lebih memudahkan mahasiswa itu apa ya, mencari tahu sendiri, lebih ya seperti membaca buku lah. Kalau misalkan kita udah habis satu buku pasti ada makna yang tersirat di dalam buku itu. Jadi kelebihannya ya kita lebih kayak misal explore sendiri kayak gitu kan, terus belajar sendiri kalau memang terpaksa gitu. Terus kelebihannya kita ini nggak perlu repot-repot untuk mandi gitu ya, nggak perlu repot-repot untuk Bebas saya. nggak perlu repot-repot untuk bangun pagi gitu, bangun telat pun juga di ACC gitu ya, di ACC masuk Google Meet-nya ataupun Zoom. Nah jadi paling itu sih kelebihannya ya, kalau yang tak tangkap nggak perlu ongkos bensin ke sini Iya. gitu kan ya. Apa sih ya itu Malah lebih banyak waktu buat main deh kayaknya. ya seperti itu ya, karena memang kita kan gini yuk, istilahnya dibiasakan dengan kelas offline dari SD, TK bahkan ya, dari TK sampai sekarang dibiasakan dengan kelas offline. Nah sekarang kita hampir 1 tahun lah ya, Iya. bisa dikatakan udah setengah tahun lebih itu pembelajarannya secara online. Nah ini memang seperti apa ya, kita juga harus beradaptasi lagi. Ya sebenarnya kan ini tuh juga bagus, tapi juga nggak semuanya merasakan itu gitu. Iya, ada keuntungannya, ada kelebihannya. Kalau misalkan dari perguruan tinggi yang anak-anaknya itu rumahnya jauh gitu ya, kayak si kalau misalkan anggota Pikma ataupun pengurus Pikma, siapa si yang rumahnya jauh tuh, siapa Cak? Gombong yang digombong. Bukan, yang di luar pulau, siapa? Oh. Siapa yo? Pak Ode. Pak Ode. Nah itu kan ini ketika pulang mereka masih bisa mengikuti Iya. gitu kan. Nah jadi ya memang mereka diuntungkan bisa pulang kayak gitu. Tapi kan kalau misalkan kalau di Kebumen sendiri nih, apalagi kayak misalkan yang daftar di Kebumen ya rumahnya ada yang dekat ada yang jauh kayak gitu kan. Jadi ngapain aku istilahnya nggak masuk aja gitu loh. Mending ke rumah teman nanti matkul bareng kayak gitu, dengerin bareng kayak gitu kan. Ya memang kayak gitu sih. Terus kan tadi kakak bilang pembelajaran ini udah hampir 1 tahun ya. Pastinya merasakan kelebihan sama kekurangannya. Katanya tahun yang akan datang tuh teknologi makin canggih. Pastinya pembelajarannya akan dilakukan secara online juga. Menurut kakak kalau udah mengetahui nih, udah merasakan kekurangan dan kelebihannya, mendingan kalau pendidikan itu di jangka waktu yang panjang, mending online apa secara langsung biar mahasiswanya itu paham dengan ilmu. Kalau misalkan ditanya seperti ini, lebih tepatnya pasti pemerintah Indonesia ataupun Kemenristek Dikti yang istilahnya membawahi dari kampus-kampus itu sudah lebih memikirkan ke depan gitu ya, lebih one step atau two step ahead kayak gitu di depan. Ya gini, nggak semua materi ataupun yang didapatkan oleh mahasiswa itu didapatkan semuanya teori gitu ya. Pasti mereka butuh praktek kayak gitu. Ada jurusan-jurusan di perkuliahan itu yang membutuhkan mereka untuk praktek, otomatis ini tidak bisa dilaksanakan secara online gitu. Kalau misalkan memang kalau misal nih ya, pasti nggak cuma misal aja, kalau perguruan tinggi semua diadakan online gitu ya, mereka nggak usah kampus dong. Ya kantornya kayak Google aja gitu loh. Nggak usah ada perguruan, rumahnya mereka dijadikan kampus aja gitu kan. Nah, cuma karena memang tidak semua dari mahasiswa itu mempelajari secara teori, pasti mereka itu ada prakteknya. Kayak misalkan kalau di perguruan tinggi itu kan ada KKN. Nah ini kan nggak mungkin online. Ayo bapak ibu di desa ini, nah, gitu kan males juga gitu loh. Lagi ngarit, lagi macul, suruh kumpul webinar, gitu kan kurang efektif juga gitu. Nah paling kalau misalkan memang dari kemajuan teknologi yang akan mendatang, selama itu memang sudah dipertimbangkan bobotnya dan juga itu untuk budaya Indonesia relatif disetujui ya gitu ya. Ya kita sih sebagai mahasiswa cuma menjalankan aja, karena memang kita di bawah Kemenristek Dikti ataupun sekarang bapak pendidikannya Pak Nadiem ya, yang istilahnya masih mas gitu ya, mas
termuda tuh ya, apa ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan pasti juga beliau memikirkan terkait dengan kalau misalkan orang Indonesia diajarin online tambah pinter atau tambah bodoh kayak gitu caranya, kurang pinter deh kayak gitu aja, jangan bodoh. Nah paling seperti itu sih. Dan kurang pengalaman. Kurang pengalaman, nah karena pengalaman itu guru yang terbaik menurut saya gitu loh ya. Gimana yuk? Terus tips nih buat mahasiswanya, buat kakak sendiri, biar semangat kuliah daringnya tuh gimana? Biar nggak ngebosenin lah. Semangat Dengan cara kuliah apa? daringnya ya. Kalau aku sih lebih tepatnya lebih kayak kalau untuk semangat positif aja, corona ini bakal selesai gitu ya. Nanti kita nggak daring lagi, kita offline lagi, pertemuan seperti biasanya, bercakap dengan teman-teman lainnya di kelas, bercanda gurau gitu ya. Paling apa ya? Tadi tanyanya apa? Kayak tips biar daringnya itu tetap menyenangkan, nggak apa ya? ngebosenin. Ya lebih banyak kalian ini ya, nggak usah terpaut dengan apa yang istilahnya menjadi beban, tapi ya Tujuan utama nyari ilmu ya. nyari ilmu gitu loh. Lihat positifnya aja, jangan lihat negatifnya, karena kalau misalkan kita lebih terpengaruh lihat negatifnya nih, itu kayak misal apa ya, semuanya terlihat nggak baik-baik aja gitu. Tapi selama kita lihat positifnya, kita bisa melakukan apa aja gitu ya, itu ya selama kita berpikir positif, aku rasa itu menjadi tips yang terbaik sih kayak gitu. Jadi Mas Pradana itu mengharapkan jangka waktu yang panjang tuh tetap pendidikan secara langsung ya memang seperti itu lebih enak, karena memang lebih mudah Pak. apalagi kalau aku kan lebih kayak ke jiwa-jiwa sosial gitu ya, bukan sosial media gitu ya. Makanya itu, jadi paling itu sih tips dari aku, positive thinking aja. Kita juga semua pasti merasakan yang istilahnya daring itu nggak enak, jadi ya positive thinking kalau misalkan corona bakal selesai di tahun ini, insya Allah, amin. Berarti kesimpulannya banyak banget kekurangan sama kelebihannya kuliah daring. Tetap semangat, semoga aja corona cepat kelar dan kita kuliahnya secara offline. Itu aja ya Kak yang dapat kita bahas kali ini. Makasih banget loh ini yang keren banget, ini pasti aku masuk YouTube. Keren banget. Artis betul. Artis dadakan, nanti aku tak lihat setiap hari, tak lihat. Oke, pasti tungguin aja cerita-cerita selanjutnya ya Kak. Oke, mungkin itu aja. Kita buat salam buat teman-teman yang di rumah. Semoga corona cepat hilang dan kita bisa ketemu secara offline. Salam genre. Salam. Sampai jumpa teman-teman. Oke, bye. Makasih ya.